Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semuanya. Selamat bergabung di kelas arsitektur Kria. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kria anyaman dan keramik. Mungkin akan kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita akan membahas Kria anyaman, seperti itu. Nah, ini ada sejarah singkat tentang Kria anyaman. Pada zaman kuno, menenun adalah pekerjaan wanita dan bukan sebagai mata pencaharian, tetapi sebagai untuk mengisi waktu luang saja. Nah, pada zaman dahulu itu seorang wanita dianggap sepenuhnya menjadi perempuan jika wanita tersebut menguasai uh, teknik menganyam ini. Nah, di masa lalu, hasil anyaman digunakan sebagai hadiah atau sebagai kemasan untuk pengiriman saat mengunjungi teman atau keluarga. Kemudian beberapa tikar juga dibuat dengan bentuk yang sangat besar yang digunakan sebagai alat perjalanan untuk menyimpan barang dan pada masa kolonial untuk menyimpan senjata yang akan diselundupkan. Nah, ini ada sejarah menurut Islam ya. Jadi, menurut sejarah, para pengikut Sunan Gunung Jati itu mengajarkan berbagai kerajinan tangan untuk membangkitkan minat masyarakat pada Islam. Nah, kemudian perkembangan Islam di Jawa Tengah dan Jawa Barat tampaknya menyebar dengan sangat cepat dengan cara um, mengenalkan teknik menganyam kria ini seperti itu. Nah, salah satu tokohnya itu ada Ki Tegal Mantra. Ki Tegal Mantra ini adalah siswa Sunan Gunung Jati. Nah, beliau yang mengajarkan orang-orang bagaimana cara menenun yang ada di Cirebon seperti itu. Nah, di Jawa Barat, daerah Raja Polah, Tasikmalaya, dan Garut adalah produsen kerajinan anyaman yang dikenal oleh wisatawan lokal hingga internasional. Nah, apa sih sebenarnya kria anyaman itu gitu kan? Anyaman adalah teknik membuat karya seni rupa yang dilakukan dengan cara menumpang tindihkan atau menyilangkan seperti itu bahan anyam yang berupa lungsi dan pakan. Nah, kemudian ini akan dijelaskan lungsi. Nah, apa itu lungsi? Lungsi ini merupakan bahan anyaman yang menjadi dasar dari media anyam. Sedangkan pakan yaitu bahan anyaman yang digunakan sebagai media anyaman dengan cara memasukkan ke dalam bagian lungsi yang sudah siap untuk dianyam. Jadi kalau dari slides ini, lungsi itu digambarkan oleh bidang yang berwarna merah, sedangkan pakan itu adalah yang warna biru-biru ungu ini ya teman-teman. Jadi tumpang tindihnya itu kalau untuk lungsi ini seperti patokannya pedomannya sehingga yang menyesuaikan tumpang tindihnya bagian depan dan belakang itu adalah pakannya seperti itu. Bahan-bahan anyaman dapat dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang sudah dikeringkan seperti misalnya lidi, ada rotan, akar, dan dedaunan untuk dijadikan suatu rumpun yang kuat. Sedangkan alat yang digunakan untuk menganyam masih sangat sederhana seperti pisau pemotong, pisau penipis, dan catut bersungut bundar seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin sering banget kita dapati di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita itu biasanya ada kursi rotan yang dianyam seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga sering kali menemuinya. Nah, oke, berdasarkan bentuknya, anyaman dibagi menjadi dua, yaitu anyaman 2 dimensi dan anyaman 3 dimensi. Anyaman 2 dimensi ini anyaman yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Kalaupun misalkan ada ketebalan di anyaman 2 dimensi itu, biasanya ketebalannya itu tidak terlalu diperhitungkan seperti itu. Nah, kalau untuk anyaman 3 dimensi, itu adalah anyaman yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi seperti itu. Oke.
Kemudian berdasarkan cara membuatnya, anyaman itu dibagi menjadi 3. Ada anyaman datar atau sasak, ada anyaman miring atau serong, kemudian ada anyaman persegi atau truntung gitu ya. Kalau anyaman datar atau sasak itu adalah anyaman yang dibuat datar, pipih, dan lebar. Nah, biasanya anyaman datar ini seringkali kita lihat atau kita dapati di benda-benda sehari-hari itu kayak di tikar atau di dinding-dinding rumah tradisional seperti yang dicontohkan ini kan ada dia mengimplementasikan anyaman datar di bagian dinding dan itu bukaannya gitu ya. Kemudian ada juga misalkan pengaplikasian anyaman datar ini digunakan untuk partisi atau pembatas ruang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah anyaman miring atau serong. Anyaman miring yaitu anyaman yang dibuat miring, biasanya bisa berbentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, barang-barang yang menggunakan atau mengimplementasikan anyaman miring ini adalah biasanya keranjang, kemudian tempat tape, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah anyaman persegi atau truntum. Nah, anyaman truntum ini biasanya dibuat dengan motif ada persegi, kemudian segitiga, ada segi 4, segi 5, segi 8, dan seterusnya. Dan anyaman truntum ini bisa berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Gitu. Nah, ini kalau berdasarkan gambar yang ditayangkan di slides ini kan adalah seperti pouch gitu ya, seperti tempat untuk menyimpan. Nah, ini menggunakan mengimplementasikan anyaman miring di dalam pembentukannya. Contohnya untuk seperti ini. Jadi kan bisa bisa anyaman miring itu bisa digunakan untuk membuat keranjang ataupun gini teman-teman, kalau misalkan melihat keranjang di lingkungan sekitar itu biasanya kalau diamati seringkali menggunakan anyaman miring gitu. Cara membuatnya menggunakan anyaman miring. Nah, seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan tekniknya, anyaman itu dibagi 2. Ada anyaman rapat dan anyaman jarang. Kalau anyaman rapat itu adalah anyaman yang dibuat secara rapat. Kalau jarang itu biasanya anyamannya itu dibuat renggang atau berjarak. Nah, ini menurut Mutmainah di tahun 2014. Nah, seperti contoh di sebelah kanan ini, kalau kita lihat dia ada jaraknya sehingga ini adalah salah satu contoh teknik anyaman yang menggunakan anyaman jarang seperti itu ya. Sehingga dia ada beberapa space yang memang rapat dan ada juga yang diberi jarak atau renggang seperti itu. Nah, ada pun bahan-bahan yang biasanya seringkali digunakan untuk menganyam gitu. Ada daun pandan, ada rotan, ada bambu, ada daun palem, ada kertas, ada kulit kambing, ada mendong, ada enceng gondok air, ada daun pisang, dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya adalah kriya keramik. Oke, kalau kriya keramik ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunaninya itu adalah keramos, yang berarti periuk atau belanga yang dibuat dari tanah. Sedang yang dimaksud dengan barang atau bahan keramik ini adalah semua barang atau bahan yang dibuat dari tanah atau batuan silikat yang kemudian diproses pembuatannya itu melalui pembakaran pada suhu yang tinggi seperti itu. Nah, karena keramik ini dibuat dari tanah liat, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan tanah liat, kemudian macam-macamnya seperti apa. Oke. Nah, tanah liat ini biasanya kan terdapat di mana-mana ya, di seluruh Indonesia itu ada. Tetapi antara tanah liat satu dengan yang lainnya itu biasanya punya sifat yang berbeda-beda. Beberapa di antara tanah liat tersebut biasanya
bisa digunakan dengan begitu saja. Jadi maksudnya nggak perlu penanganan khusus untuk mengolahnya seperti itu ya. Tetapi di beberapa jenis lainnya, kalau kalau mau dipakai tanah liatnya ini, bila kita hendak mengolahnya, sebelumnya harus dimurnikan terlebih dahulu atau harus dicampur dengan bahan-bahan lain supaya tanah liat tersebut bisa digunakan untuk membuat keramik atau gerabah. Nah, macam-macam tanah liat ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur mineral yang ada atau terkandung di dalamnya. Sedangkan unsur organik biasanya membuat tanah itu plastis jika belum dibakar. Jadi semua tanah liat bagaimanapun mempunyai sifat-sifat yang khas, yaitu bila dalam keadaan basah akan mempunyai sifat plastis, tetapi kalau dalam keadaan kering dia akan keras, sedangkan kalau dalam keadaan kering tersebut kemudian dibakar, itu teksturnya akan semakin padat dan kuat gitu tanah liatnya. Nah, ini berikutnya ada warna tanah liat. Jadi, tanah liat itu terdiri dari berbagai macam warna. Warna-warna dalam tanah liat alami terjadi karena adanya unsur oksida besi dan unsur organis yang biasanya akan berwarna bakar kuning, kemudian ada kecoklatan, ada coklat, merah, warna karat atau coklat tua, tergantung dari jumlah oksida besi dan kotoran-kotoran yang terkandung di dalam tanah liat itu. Biasanya kandungan oksida besi ini ada sekitar 2-3% gitu. Tanah berwarna lebih gelap biasanya matang pada suhu yang lebih rendah. Kebalikannya, kalau misalkan tanah yang warnanya lebih terang atau putih, itu akan matang pada suhu yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, ini ada macam-macam keramik. Nah, ada gerabah, ada tembikar, kemudian ada terakota, ada raku, ada earthenware, ada stoneware, kemudian ada porselen. Kalau yang digambar yang ditampilan di slides ini adalah contoh dari earthenware. Kalau nggak salah baca, saya tuh pernah membaca beberapa artikel yang menjelaskan bahwa diprediksikan pada tahun 2028 ya kalau nggak salah, itu produksi earthenware ini atau eksistensinya itu akan semakin eksis di tahun 2028. Nanti silahkan kalau memang teman-teman tertarik untuk mencari tahu lebih dalam, mungkin bisa ditelusuri di Google ataupun di beberapa buku lainnya yang membahas tentang macam-macam keramik, kemudian tentang earthenware gitu khususnya seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada alat dan peralatan keramik. Ada alat pembentukan dengan tangan, kemudian pembentukan dengan putaran, ada pembentukan dengan cetakan, ada pembakaran keramik, dan ada alat penglasiran. Proses pembuatan keramik itu kalau misalnya kita mau membuat keramik itu tentu harus mengolah tanahnya terlebih dahulu. Jadi seperti yang tadi sudah kita pelajari ya, kalau tanah liat itu kan tidak semua jenis tanah liat bisa langsung digunakan untuk membuat keramik, sehingga kita harus mengolah jenis tanahnya terlebih dahulu. Kita saring tanahnya, kemudian kalau misalkan tanah tersebut bisa langsung dipakai, itu langsung langsung melakukan pengulatan tanah. Kalau misalkan tanahnya itu merupakan jenis tanah liat yang tidak dapat langsung digunakan, itu nanti bisa dicampurkan dengan zat-zat tertentu sehingga tanahnya ini mempunyai sifat plastis seperti tadi itu. Nah, setelah sifatnya plastis, kemudian kita tahap berikutnya adalah melakukan pengulatan tanah. Jadi dari tanah itu seperti kayak kalau teman-teman main clay seperti itu ya, diuleni dulu sehingga adonannya itu bisa bisa bouncy tapi juga menjadi satu gitu ya, united gitu. Kemudian
Setelah adonannya itu diuleni, mulailah dilakukan pembentukan. Nah, proses pembentukan ini ada tiga macam. Biasanya teman-teman bisa dipijit-pijit menggunakan tangan. Seperti gambar yang di atas itu kan dari tanah yang adonan bulatnya itu langsung dibentuk aja gitu pakai tangan. Ada juga yang membentuk keramiknya ini dengan menggunakan dipilin. Jadi tanah liatnya tadi itu bisa dibentuk bulat-bulat ataupun dibentuk memanjang. Kemudian setelah itu uh, bentuk yang panjang seperti tali itu kemudian dililit-lilit seperti itu juga bisa. Nah, kalau di gambar ini di yang bagian pojok kanan bawah. Kemudian ada juga yang dilempeng atau slab. Nah, itu kalau mau menggunakan apa dilempeng itu kayak di roll gitu sehingga bentuk tanahnya ini datar, kemudian dari lempeng-lempeng yang dihasilkan itu disatukan seperti itu sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh teman-teman. Kalau misalkan dibentuk dengan putaran itu biasanya menggunakan mesin ya. Oke. Kemudian proses pembentukan dengan teknik putar. Nah, ini kalau teknik putar itu seperti yang kita ketahui di film-film gitu ya, atau mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah pernah mengunjungi workshop keramik. Nah, tentu saja tahap pertama walaupun itu maksudnya metode apapun yang kita gunakan untuk membuat keramik ini pasti pertama kali yang dilakukan itu adalah menguleni itu ya. Jadi yang di sini diuli dulu, di apa ya, digemburkan dan tanahnya itu disesuaikan teksturnya untuk dibuat, kemudian dibuat bola-bola. Nah, untuk kemudian itu dilanjutkan ke tahap berikutnya itu adalah centering. Centering ini adalah tahap pemusatan tanah liat plastik di atas putaran dengan cara menekan tanah liat. Penekanan dilakukan dengan menggunakan kedua tangan, di mana tangan yang satu itu menekan dari atas dan tangan yang lainnya itu menahan bagian samping sehingga bentuk yang sehingga jadi gini, tangan yang di samping itu bertujuan untuk menjaga lebar bentuk tanah liat, jadi nggak diusahakan nggak terlalu melebar, ataupun kalau misalnya kan mesinnya ini diputar terus-menerus ya, jadi harus dijaga supaya tanahnya ini tidak keluar dari area pembentukan seperti itu. Nah, sementara tangan yang lainnya itu yang berada di atas yang tujuannya untuk menekan itu adalah sekaligus untuk membentuk mulai membentuk bentukan keramik ini. Kemudian yang kedua adalah coning. Tahap pembentukan tanah liat yang seperti kerucut atau cone. Caranya adalah dengan menekan tanah liat pada bagian samping menggunakan kedua tangan, kemudian menekan kerucut tanah liat ke bawah sehingga berbentuk seperti mangkok terbalik. Gambarnya seperti yang ada di tampilan slides ini. Kemudian yang ketiga adalah opening dan rising. Ini adalah tahap melubangi atau open up dan menaikkan tanah liat atau pulling up atas dengan tangan yang ada di dalam menekan keluar, sedangkan tangan yang di luar menahan sehingga membentuk silinder. Jadi istilahnya kedua tangan ini kita gunakan untuk bekerja sama membentuk bentukannya itu ya. Kalau misalkan kita bayangkan dari penjelasan ini, bagian tangan yang kita masukkan ke dalam bentukan keramiknya ini, dia tujuannya adalah untuk memberi ruang pada bagian dalam. Tetapi ruangan tersebut kita diatur sebagaimana mungkin
untuk tetap bisa terjaga bentuknya itu menggunakan tangan yang menjaga dari luar seperti itu. Tahap selanjutnya adalah forming. Nah, tahap forming ini adalah tahap membentuk. Shaping ini sangat penting karena tahap pembentukan benda keramik menjadi bentuk yang diinginkan sesuai dengan gambar kerja. Gambarnya seperti yang sudah ditampilkan di samping ini. Pembentukan dilakukan dengan menggunakan kedua tangan pada tahap ini dan diperlukan keterampilan tangan untuk membentuk tanah liat menjadi benda keramik. Jadi forming ini sudah mulai tahap dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Kalau tadi kan di tahap di 3 tahap sebelumnya kan dari tanah liat yang masih belum berlubang ya gitu bawahnya, jadi belum berbentuk wadah seperti itu. Kemudian tahap demi tahap dilakukan sehingga di tahap 4 ini kalau misalkan bentuk tanah liatnya ini sudah membentuk wadah secara umum gitu ya, ini sudah mulai kemudian bisa dibentuk, di shaping sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing crafternya gitu. Kemudian tahap kelima adalah refining the contour. Tahap ini adalah tahap pengecekan atau pengontrolan dari sisi bentuk dan ukuran benda keramik yang dibuat. Nah, pengecekan menggunakan penggaris untuk mengukur tinggi dan kaliper atau jangka bengkok untuk mengukur diameter. Seperti itu. Nah, di tahap ini sebenarnya keramiknya itu sudah jadi. Nah, selanjutnya di tahap 6 ini tinggal di finishing saja. Nah, di tahap finishing ini meratakan permukaan benda bisa menggunakan berbagai macam alat. Ada yang menggunakan butsir atau scraper atau ribbon, kemudian menghaluskan dengan spons. Itu bisa saja digunakan sesuai seleranya gitu. Oke. Setelah tahap finishing ini sebenarnya sebelum proses pembakaran itu keramik yang sudah jadi itu perlu dikeringkan terlebih dahulu. Setelah keramiknya ini benar-benar kering, biasanya pengeringannya itu bisa diangin-anginkan ataupun dipanaskan dengan uap tertentu, tapi bukan dibakar ya. Jadi keramiknya ini nunggu kering dulu. Setelah kering selanjutnya adalah dibakar ini tadi. Nah, pembakaran keramik pun ini itu ada dua. Yang pertama adalah pembakaran biskuit, kemudian yang kedua adalah pembakaran glasir. Nah, kalau pembakaran biskuit itu kalau dari gambar ini contohnya itu mangkok yang warnanya terakota. Sedangkan pembakaran glasir itu yang sebelahnya yang ada kesan glossy-glossy-nya seperti itu. Oke. Proses pembakaran itu biasanya menggunakan tungku pembakaran seperti yang ada di slides ini yang ditayangkan. Nah, proses pembakaran ini biasanya tujuannya adalah untuk menghilangkan uap air. Kemudian ada babak pengerasan, ada vitrification dan babak pendinginan berikutnya. Biasanya suhu yang digunakan untuk pengelasan itu adalah 500 sampai dengan 800, di mana suhu kritisnya adalah 575 derajat gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh karya gerabah dari sentra kerajinan Pondong. Kalau yang gambar sebelah kiri itu adalah salah satu contoh karya gerabah yang dikombinasikan dengan rotan. Kalau bisa dilihat dengan teman-teman itu di bagian genggaman tangannya itu ada lilitan rotan seperti itu. Jadi ini adalah produk kombinasi antara gerabah tanah liat dengan rotan yang fungsinya adalah untuk pot gitu ya, seperti itu, ataupun vas. Nah, kalau yang di sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan itu adalah contoh karya gerabah yang dipadukan dengan
eee, kulit pisang daun pisang atau pohon pisang kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh produk yang gerabah yang, dikombinasikan dengan material yang lain yang lebih menarik. Eee, saya rasa materi kita kali ini sudah selesai sampai di sini. Nah, berikut ini adalah studi pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi kita kali ini. Nanti teman-teman untuk studi pustakanya boleh ditelusuri kembali, kalaupun memang ingin membaca secara detail. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.